Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tugas agenda 3 saya dalam tema manajemen aparatur sipil negara. Perkenalkan, nama saya Novi Renisa Smita. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari unit jurusan Fakultas MIPA di instansi Universitas Syahkuala dalam bimbingan Bapak Dr. Andes Suyono MPD. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama adalah isu aktual terkait dengan pemaparan 3 isu di lingkungan kerja saya. Yang kedua adalah analisa dampak, yaitu penjelasan dari isu aktual tersebut jika terus berlanjut. Yang ketiga adalah analisis tapisan isu menggunakan USG dan gagasan kreatif dalam penyelesaian berupa solusi. Di isu aktual 1, kita akan bicara tentang apa itu isu aktual. Isu aktual adalah persoalan atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial yang sedang berkembang di masyarakat atau lingkungan kerja kita masing-masing. Ada 3 isu aktual yang saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah belum optimalnya peran Journal of Data Analysis dalam memenuhi kebutuhan publikasi evaluasi beban kinerja dosen. Yang kedua adalah kurangnya minat mahasiswa pada mata kuliah epidemiologi sebagai mata kuliah pendukung bidang minat penelitian biostatistika di jurusan statistika Fakultas MIPA Universitas Syahkuala. Ketiga, belum terwujudnya layanan konsultasi statistika dari jurusan statistika sebagai salah satu solusi mempercepat penyelesaian tugas akhir tepat pada waktunya di lingkungan Universitas Syahkuala. Isu aktual pertama, belum optimalnya peran Journal of Data Analysis. Kita tahu semua bahwa setiap dosen punya tanggung jawab dan harus dievaluasi dalam bentuk evaluasi online yang saat ini dikenal dengan beban kinerja dosen, dan dievaluasi menggunakan sistem informasi sumber daya terintegrasi di setiap kampus masing-masing. Salah satu dalam evaluasi beban kinerja dosen dalam ruang lingkup Tridharma perguruan tinggi adalah penelitian. Pada poin penelitian, setiap dosen diharapkan mampu untuk mempublikasikan artikelnya pada sebuah jurnal. Jurusan Statistika Universitas Syahkuala memiliki sebuah jurnal yang dikelola bernama Journal of Data Analysis. Jurnal ini merupakan jurnal 1 dari 25 yang diakui dan dikelola oleh anggota Forum Pendidikan Tinggi Statistika yang dikenal dengan FOSTAT. FOSTAT adalah forum tertinggi dalam bidang ilmu statistika di Indonesia. Ada masalah dalam Journal of Data Analysis, yaitu dalam jumlah publikasi dan kapan publikasi itu terbitkan. Jika kita lihat pada data yang ada, sudah hampir 5 tahun Journal of Data Analysis mempublikasikan artikelnya. Hanya saja pada tahun keempat, di tahun 2021 pada bulan Juni sampai 2022 pada bulan Juni juga tidak ada publikasi. Kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 pada bulan Juni, di mana pada bulan Juni 2020 telah terbit 5 publikasi, kemudian 1 hingga saat ini tidak ada artikel yang terpublikasi di Journal of Data Analysis. Sehingga isu aktual yang kami kemukakan adalah keterlambatan publikasi dan terjadinya penurunan jumlah publikasi di Journal of Data Analysis. Isu aktual kedua adalah kurang minatnya mahasiswa pada mata kuliah epidemiologi sebagai mata kuliah pendukung bidang minat penelitian biostatistika di jurusan statistika. Di jurusan statistika, Fakultas MIPA Universitas Syahkuala, kita mempunyai 4 bidang minat. Yang pertama adalah statistika resmi dan kebijakan, statistika komputasi, bisnis dan industri, dan biostatistika. Biostatistika itu adalah ilmu yang mengaplikasikan statistika inferensi pada bidang kesehatan, lingkungan, dan biologi. Dalam mendukung bidang minat biostatistika terdapat 6 mata kuliah, salah satunya adalah epidemiologi. Tapi problem yang terjadi adalah jumlah mahasiswa yang memilih mata kuliah epidemiologi sebagai bidang minat penelitian itu semakin lama semakin berkurang. Isu aktual yang kami sampaikan adalah terus berkurangnya jumlah peminat, sehingga berimplikasi kepada peminatan penelitian biostatistika di jurusan statistika.
Isu yang ketiga adalah belum terwujudnya layanan konsultasi dari jurusan statistika sebagai salah satu solusi mempercepat penyelesaian tugas akhir tepat waktu di lingkungan Universitas Syah Kuala. Kita pahami bahwa salah satu alasan kenapa mahasiswa tidak bisa selesai tepat pada waktunya karena kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir. Hampir semua tugas akhir itu menggunakan analisa statistika, walaupun dalam sifatnya berbentuk deskriptif ataupun impresial. Dalam menyelesaikan tugas akhir menggunakan analisa statistika, terdapat beberapa kesulitan. Tidak hanya dialami orang di luar jurusan statistika, bahkan mahasiswa statistika pun tidak mampu menyelesaikannya. Sebagai contoh kasus, kita lihat angka kelulusan mahasiswa di jurusan statistika. Kita punya data dari tahun 2015 sampai 2022. Kita akan fokus ke 4 tahun, dari tahun 2015 sampai 2018. Karena mahasiswa yang masuk pada angkatan 2018, harusnya dia sudah selesai tepat pada waktunya pada Agustus 2021. Begitu juga mahasiswa yang masuk ke universitas pada Agustus 2017, harusnya dia sudah selesai di Agustus 2020. Tetapi data menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2018 masih terdapat mahasiswa yang tidak lulus tepat pada waktunya. Sehingga ini akan menjadi beban atau tanggung jawab bagi jurusan statistika. Jika kita ingin lihat perbandingan mahasiswa, baik lulus ataupun belum lulus, maka yang menarik di tahun 2018 adalah jumlah orang yang mahasiswa yang belum lulus itu lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang telah lulus tepat pada waktunya. Sehingga menyebabkan tanggung jawab yang lebih bagi dosen statistika. Di tahun 2023, di semester ganjil sampai genap 2022 sampai 2023, dosen statistika mempunyai tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan 87 orang agar di tahun seterusnya mahasiswa yang lain bisa dapat lulus tepat pada waktunya. Sehingga isu aktual yang kami sampaikan pada isu ketiga ini adalah masih terdapatnya kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir, sehingga menyebabkan tingginya length of study mahasiswa. Dengan demikian, wujud pelayanan konsultasi penting untuk dilakukan. Dampaknya apa? Dari Journal of Data Analysis pada isu aktual pertama, terdapat 3 dampak. Yang pertama, kesempatan dosen untuk mempublikasikan artikel ilmiah sebagai tanggung jawab akademik akan berkurang. Yang kedua, kesempatan dosen atau peneliti untuk memproses artikel penelitian sebagai bahan evaluasi BKD dalam bidang penelitian juga berkurang. JDA yang tidak dikelola dengan baik, maka tidak dapat meningkatkan kualitasnya ke arah yang lebih tinggi. Salah satunya adalah terindeks SINTA. Pada isu aktual kedua, kurangnya minat mahasiswa pada mata kuliah epidemiologi akan menyebabkan 2 dampak isu menurut kami. Yang pertama, minat mahasiswa untuk mengarah ke bidang penelitian biostatistika akan berkurang, sehingga tugas akhir bidang minat penelitian biostatistika semakin lama juga semakin berkurang. Dan jika dalam beberapa tahun minat mahasiswa mengambil mata kuliah epidemiologi terus berkurang, maka memungkinkan mata kuliah epidemiologi akan dihapus dari perubahan kurikulum selanjutnya, karena dinilai tidak mendukung kompetensi dari lulusan statistika di jurusan statistika Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala, dan berimbas pada tidak adanya bidang minat biostatistika ke depan. Isu ketiga adalah belum terwujudnya layanan konsultasi dari jurusan statistika. Dampaknya ada 4 menurut kami. Yang pertama adalah mahasiswa masih bingung terkait analisa statistika di tugas akhir mereka dan tidak tahu harus berkonsultasi dengan siapa. Jumlah bimbingan skripsi yang berhubungan dengan analisis statistika akan menumpuk pada mata kuliah tugas akhir. Length of study pada unit pendidikan juga semakin tinggi, sehingga untuk proses reakreditasi ke depan memungkinkan unit pendidikan itu kesulitan untuk mempertahankan apalagi untuk meningkatkan nilai akreditasinya. Analisis lapisan isu. Pada analisis lapisan itu kami menggunakan metode USG, di mana kita mempertimbangkan urgensi, seriousness, dan rules. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa belum optimalnya peranan layanan statistika di jurusan
statistika sebagai salah satu solusi menjadi prioritas pertama untuk diselesaikan. Kemudian disusul oleh belum optimalnya peran Journal of Data Analysis dalam memenuhi kebutuhan publikasi dan diikuti oleh kurang minatnya mahasiswa atau mahasiswi pada mata kuliah epidemiologi sebagai mata kuliah pendukung bidang minat penelitian biostatistika. Gagasan kreatifnya apa? Yang pertama adalah kita akan menyediakan layanan konsultasi statistika dari jurusan statistika untuk semua mahasiswa di lingkungan Universitas Syah Kuala. Implementasi proses sistem World of Government dalam rangka mencapai tujuan bersama melalui pelayanan jasa akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah memperpendek length of study, meningkatkan nilai akreditasi, mendukung dan mewujudkan kualitas penelitian mahasiswa yang berkualitas, serta mendorong kompetensi bidang penelitian pada unit pendidikan di jurusan masing-masing. Selain itu, kehadiran SCU berada di bawah jurusan statistika memang sangat dianjurkan. Ini bisa dilihat dari benchmarking di beberapa universitas, baik di dalam ataupun luar negeri. Di antaranya adalah dari University of Oxford. Di bawah Department of Statistics, mereka punya Oxford University Statistical Consulting. Dari Cornell University, mereka punya Cornell Statistical Consulting Unit. Dari The University of Melbourne, di bawah jurusan statistika, mereka punya Statistical Consulting Center. Dan terakhir, dari The City University of Hong Kong, mereka punya Statistical Consulting Unit. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.